Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di Cerita dan Kisah, tempat di mana cerita yang penuh makna, emosi, dan pelajaran hidup hadir untuk menemani waktu Anda. Isra Miraj adalah salah satu peristiwa paling luar biasa dalam sejarah Islam. Sebuah perjalanan suci yang membawa Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit hingga bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tahukah Anda, ada beberapa kejadian dalam Isra Miraj yang jarang dibahas dan belum banyak diketahui orang. Apa saja fakta-fakta tersembunyi itu? Temukan jawabannya dalam video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video dan kisah-kisah menarik lainnya. Setelah Nabi Muhammad pulang dari Isra dan Miraj, karena itu adalah perjalanan malam hari, beliau kembali dalam keadaan lelah. Saat fajar mulai menyingsing dan matahari pagi mulai tampak, beliau duduk di depan Ka'bah, merenungi kejadian luar biasa yang dialaminya semalam. Saat itu lewatlah Abu Jahal. Di Makkah, ia memiliki julukan Abul Hakam, yang berarti orang yang bijaksana. Ia juga merupakan pemimpin Makkah saat itu. Namun, Nabi Muhammad SAW justru menyebutnya Abu Jahal, yang berarti bapak kebodohan. Karena ia bukan sekadar bodoh, tetapi sangat bodoh dalam memahami kebenaran. Kenapa ia dijuluki demikian? Dikisahkan bahwa setiap malam, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan seorang tokoh Quraisy lainnya secara diam-diam pergi mendengarkan Nabi SAW membaca Al-Quran di rumahnya. Mereka tidak saling mengetahui keberadaan satu sama lain hingga pagi tiba. Saat bertemu, mereka saling bertanya, "Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu juga di sini?" Mereka pun menyadari bahwa masing-masing diam-diam mendengar bacaan Al-Quran. Abu Jahal kemudian berkata, "Kita harus berjanji untuk tidak mengulangi ini. Jika masyarakat Makkah tahu kita mendengarkan bacaan Muhammad, mereka bisa saja beriman kepadanya." Namun karena penasaran, keesokan malamnya mereka kembali datang. Lalu di pagi harinya, mereka kembali bertemu dan saling menegur. Lagi-lagi mereka sepakat untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Namun pada malam ketiga, rasa ingin tahu mereka kembali mendorong mereka untuk datang lagi. Setelah 3 malam berturut-turut mendengar bacaan Al-Quran, seorang tokoh Quraisy bertanya kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, bagaimana pendapatmu tentang apa yang kau dengar dari Muhammad?" Abu Sufyan menjawab, "Sebagian ayat yang aku dengar, aku pahami maknanya dan itu sangat indah. Sebagian lainnya aku belum mengerti, tetapi aku yakin itu kebenaran." Tokoh Quraisy lainnya berkata, "Aku juga demikian. Aku yakin itu adalah kebenaran." Akhirnya mereka mendatangi rumah Abu Jahal dan bertanya kepadanya, "Wahai Abu Hakam, apa pendapatmu tentang yang kau dengar dari Muhammad selama 3 malam ini?" Abu Jahal menjawab dengan jujur, "Demi Allah, aku tahu bahwa Muhammad benar." Mendengar jawaban itu, mereka bertanya, "Kalau begitu, kenapa kau tidak beriman? Engkau adalah pemimpin kami. Jika engkau beriman, seluruh Makkah akan mengikutimu." Namun jawaban Abu Jahal justru menunjukkan kebodohannya. Ia berkata, "Sejak dahulu suku Muhammad dan suku kami selalu bersaing di Makkah. Mereka memberi makan dan minum kepada jamaah haji, kami juga melakukannya. Mereka membentuk pasukan untuk menjaga Makkah, kami juga membentuk pasukan. Apapun yang mereka lakukan, kami selalu menandinginya. Tapi sekarang dari suku Muhammad muncul seorang nabi, sedangkan dari suku kami tidak ada. Jika aku beriman kepadanya, berarti suku kami kalah. Karena itu, aku tidak akan pernah beriman kepadanya." Inilah fanatisme kebodohan yang menjadi penyebab Abu Jahal mendapat julukan tersebut. Ia tidak menolak karena kurangnya bukti, tetapi semata-mata karena kesombongan dan kebenciannya terhadap kebenaran. Gara-gara perkataan Abu Jahal, Abu Sufyan dan tokoh Quraisy lainnya ikut-ikutan menolak kebenaran. Saat itu seluruh penduduk Makkah masih dalam keraguan. Namun kelak Abu Sufyan akhirnya masuk Islam setelah penaklukan kota Makkah. Tapi pada saat itu, ia masih belum mau menerima ajaran Nabi Muhammad. Inilah sebab julukan Abu Jahal semakin kuat. Suatu ketika, Abu Jahal melewati Nabi Muhammad yang sedang duduk di depan Ka'bah, merenungi peristiwa yang baru saja terjadi pada malam Isra dan Mi'raj. Abu Jahal mendekati Nabi dan dengan nada mengejek berkata, "Wahai Muhammad, kenapa kau termenung seperti ini? Kenapa kau terlihat seperti orang kebingungan? Ada apa?"
Nabi dengan polos menceritakan kejadian luar biasa yang dialaminya semalam kepada Abu Jahal, orang yang paling membenci Islam. Beliau berkata, "Semalam, malaikat Jibril datang kepadaku membawa buruk, seekor kuda bersayap. Kuda ini bisa berlari secepat kilat. Aku menaikinya, dan setiap kali matanya melihat suatu tempat, dalam sekejap kakinya sudah berada di sana. Aku pun tiba di Palestina dan turun di Masjid Al-Aqsa. Di sana, aku mengimami para nabi yang jumlahnya mencapai 120.000 orang." Abu Jahal terdiam. Namun Nabi Muhammad SAW melanjutkan, "Setelah itu, aku naik ke langit dalam perjalanan Miraj. Di langit pertama, aku bertemu Nabi Adam. Di langit kedua, aku bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, aku bertemu Nabi Idris. Di langit keempat, aku bertemu Nabi Yusuf. Di langit kelima, aku bertemu Nabi Harun. Di langit keenam, aku bertemu Nabi Musa. Di langit ketujuh, aku bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam." Nabi Muhammad menjelaskan bahwa selama perjalanan itu, beliau diperlihatkan berbagai azab kubur, tetapi beliau tidak menceritakan semuanya saat itu. Yang paling terkenal dalam riwayat adalah percakapannya dengan Nabi Musa alaihissalam terkait perintah sholat. Saat berada di langit keenam, Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Wahai Muhammad, berapa waktu sholat yang diperintahkan kepada umatmu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, 50 waktu sholat dalam sehari. Mendengar hal itu, Nabi Musa berkata, "Mintalah keringanan kepada Allah, umatmu tidak akan sanggup melaksanakannya." Maka Nabi Muhammad kembali menghadap Allah untuk meminta keringanan. Allah pun mengurangi menjadi 45 waktu sholat. Namun Nabi Musa kembali berkata, "Itu masih terlalu berat, mintalah lagi keringanan." Nabi Muhammad kembali meminta keringanan kepada Allah. Hingga akhirnya, setelah beberapa kali permohonan, jumlah sholat berkurang menjadi 5 waktu. Ketika Nabi Muhammad hendak turun, Nabi Musa masih menyarankan untuk meminta keringanan lagi. Namun, Nabi Muhammad berkata, "Aku sudah malu untuk meminta lagi kepada Tuhanku." Lalu terdengarlah suara dari langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, 5 waktu sholat ini tetap dihitung sebagai 5, tetapi pahalanya sama dengan 50 waktu sholat. Karena setiap amal baik umatmu akan dilipat gandakan 10 kali lipat." Ringkas cerita, setelah semua peristiwa itu, Nabi Muhammad kembali ke Makkah. Ketika Abu Jahal mendengar cerita ini, ia terdiam sesaat, lalu berkata, "Wahai Muhammad, kau mengatakan bahwa kau menempuh perjalanan dari Makkah ke Palestina, yang bagi kami dengan kuda terbaik butuh waktu sebulan pergi dan sebulan pulang, tetapi kau menyelesaikannya hanya dalam 1 malam. Nabi Muhammad dengan penuh keyakinan menjawab, "Benar, wahai Abu Jahal." Mendengar jawaban itu, Abu Jahal tertawa dan berkata, "Wahai Muhammad, apakah kau berani menceritakan hal ini kepada penduduk Makkah? Jika aku mengumpulkan mereka, apakah kau akan menceritakannya?" Nabi Muhammad dengan tegas menjawab, "Ya, aku akan menceritakannya." Bagi Abu Jahal, kisah ini terdengar gila dan tidak masuk akal. Kuda bersayap, perjalanan sebulan ditempuh dalam 1 malam. Baginya ini adalah kesempatan untuk mengejek Nabi Muhammad SAW di hadapan penduduk Makkah. Di zaman sekarang, perjalanan jauh bukan lagi sesuatu yang mustahil. Lalu bagaimana dengan zaman dulu? Perjalanan dari Makkah ke Palestina bisa memakan waktu sebulan pergi dan sebulan pulang. Namun, Nabi Muhammad menempuhnya hanya dalam 1 malam. Dari sini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa menjadi sahabat Nabi tidaklah mudah. Kita harus bersyukur telah lahir di zaman sekarang. Sahabat Nabi memiliki keutamaan yang besar, tetapi jika kita hidup di zaman itu, apakah kita bisa seperti Abu Bakar As-Siddiq? Atau justru seperti Abu Jahal? Hari ini, kita lahir dalam keadaan Islam. Orang tua kita sudah Muslim, Al-Quran telah lengkap, masjid ada di mana-mana, dan banyak da'i yang menyampaikan Islam dalam bahasa yang kita pahami. Namun, di zaman dulu, situasinya jauh lebih sulit. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Saat Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa luar biasa ini, Abu Jahal berkata, "Wahai Muhammad, apakah kau ingin menceritakan kisah ini kepada penduduk Makkah?" Nabi Muhammad menjawab, "Ya." Maka Abu Jahal memegang tangan Nabi Muhammad dan membawanya ke sebuah bukit bernama Bukit Abi Kubais. Bukit ini terletak di dekat Safa dan Marwah. Pada zaman itu, bukit ini khusus digunakan untuk menyampaikan pengumuman penting seperti ancaman serangan terhadap Makkah, wafatnya kepala suku, atau kelahiran seorang pemimpin. Biasanya, hanya seorang budak yang ditugaskan yang boleh naik ke atas bukit untuk menyampaikan berita. Jika ada orang lain yang naik, hukumannya adalah dipenggal.
Namun kali ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya terjadi. Dua orang menaiki bukit Abi Qubais. Orang-orang Makkah terkejut melihat siapa yang berdiri di atas bukit. Yang satu adalah Abu Jahal, pemimpin mereka. Yang satu lagi adalah Nabi Muhammad, orang paling terpercaya di Makkah. Maka orang-orang kafir berkumpul karena Abu Jahal. Sementara itu, orang-orang beriman berkumpul karena Nabi Muhammad SAW. Ketika semua sudah berkumpul, Abu Jahal berseru, "Wahai masyarakat Makkah, dengarkan baik-baik apa yang Muhammad ingin sampaikan." Para saudara Muslim, coba bayangkan. Seandainya saat itu niat Abu Jahal baik, maka ia akan mendapatkan pahala besar karena telah membantu menyebarkan dakwah. Namun, niatnya bukan itu. Ia ingin mempermalukan Nabi SAW di hadapan orang banyak. Lalu, ia berkata, "Silakan, wahai Muhammad." Maka dengan penuh keyakinan, Nabi Muhammad menceritakan seluruh peristiwa Isra dan Miraj. Beliau menjelaskan bagaimana malaikat Jibril datang menemuinya, bagaimana beliau menaiki burak, kuda bersayap yang bisa berpindah secepat kilat, hingga akhirnya tiba di Palestina dan mengimami sholat para nabi. Beliau juga menceritakan perjalanan Miraj, bagaimana beliau bertemu dengan nabi-nabi di setiap lapisan langit, serta bagaimana beliau menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Makkah yang kafir semakin tidak percaya. Mereka berkata, Muhammad sudah gila. Perjalanan yang biasa ditempuh 2 bulan, sekarang katanya hanya 1 malam. Bahkan bukan hanya ke Palestina, tapi juga naik ke langit. Ini benar-benar tidak masuk akal. Mereka yang belum beriman menjadi semakin ragu. Bahkan sebagian sahabat yang sudah beriman pun sempat bimbang. Sementara itu, Abu Jahal turun dari bukit Abi Qubais sambil tertawa dan tersenyum sinis. Seorang sahabat yang mengikuti pergerakan Abu Jahal pun mendengarnya berkata, "Sekarang agama Muhammad sudah habis." Ia pun bergegas menuju Darun Nadwa, tempat berkumpulnya para pemimpin Quraisy. Sesampainya di sana ia berteriak, "Wahai Quraisy, ada berita gembira." Mereka bertanya, "Apa itu, wahai Abu Hakam?" Abu Jahal menjawab, "Agama Muhammad sudah habis." Mereka bertanya lagi, "Kenapa? Apa yang terjadi?" Abu Jahal dengan penuh keyakinan berkata, "Muhammad mengarang cerita dusta. Katanya semalam ia melakukan perjalanan ke Palestina, kemudian naik ke langit, lalu kembali lagi ke Makkah dalam 1 malam. Ini gila." Namun, tanpa sadar, Abu Jahal justru sedang menyebarkan berita tentang Isra dan Miraj ke seluruh Makkah. Ia menceritakan detail bagaimana malaikat Jibril datang, bagaimana buruk terbang, bagaimana perjalanan ke langit, bahkan bagaimana Nabi Muhammad SAW diperlihatkan surga dan neraka. Semua orang Quraisy terdiam. Namun tiba-tiba Abu Jahal berkata, "Ada satu orang yang harus kita pastikan. Jika dia berhasil kita goyahkan, maka habislah agama Muhammad." Mereka bertanya, "Siapa orang itu?" Abu Jahal menjawab, "Abu Bakar, cari Abu Bakar." Saudaraku semuanya, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sosok yang memiliki tubuh kurus. Saking kurusnya, jika ia memakai sarung, sarungnya sering melorot. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa Islam tidak menilai seseorang dari fisik yang kekar, melainkan dari kekokohan iman dalam hati. Dalam Islam, prinsip dasarnya adalah Allah bilang halal, maka itu halal. Allah bilang haram, maka itu haram. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Itulah keyakinan yang harus dipegang teguh. Bahkan keyakinan Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat luar biasa. Hingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika keimanan Abu Bakar diletakkan di satu timbangan, dan keimanan seluruh umat ini, semua sahabat, tabi'in, serta seluruh manusia yang sudah mati, yang masih hidup, dan yang belum lahir, diletakkan di timbangan lainnya, maka tetap lebih berat keimanan Abu Bakar." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang mulia, pernah berkata, "Kami tidak ada bedanya dengan Abu Bakar dalam hal ibadah. Abu Bakar sholat, kami juga sholat. Abu Bakar berpuasa, kami juga berpuasa. Abu Bakar bersedekah, kami juga bersedekah. Abu Bakar berjihad, kami juga berjihad. Tetapi kami tidak bisa menyamai Abu Bakar dalam hal keyakinannya. Mustahil." Begitulah keimanan Abu Bakar radhiyallahu anhu, tanpa ragu dan tanpa toleransi dalam urusan kebenaran. Jika Rasulullah memerintahkan sesuatu, ia akan langsung melaksanakan tanpa mempertimbangkan konsekuensinya, baik itu wajib maupun sunnah. Jika sesuatu telah diharamkan, maka ia benar-benar menghindarinya tanpa keraguan sedikit pun. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada seseorang yang menginjakkan telapak kakinya di muka bumi setelah para nabi yang lebih afdol daripada Abu Bakar."
Suatu hari orang-orang Quraisy mendatangi Abu Bakar di kebun kurmanya di pinggir kota Madinah. Mereka datang beramai-ramai, termasuk Abu Jahal dan para pemuka Quraisy lainnya. Abu Jahal berteriak, "Wahai Abu Bakar, keluarlah!" Abu Bakar keluar dengan rasa heran, karena belum pernah sebelumnya para pemuka Quraisy datang ke kebunnya seperti ini. Bahkan dalam sejarah Makkah, belum pernah orang-orang beriman dan orang-orang kafir berjalan bersama-sama dalam satu rombongan. Maka Abu Bakar bertanya, "Ada apa, wahai Abu Jahal?" Abu Jahal menjawab, "Sahabatmu Muhammad telah berkata hal yang gila. Dia mengaku telah melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina dalam satu malam. Ini adalah kebohongan besar." Yang menarik, pada saat itu Abu Bakar belum mendengar langsung kisah Isra Miraj dari Nabi Muhammad. Namun, ia mendengar kisah itu pertama kali dari Abu Jahal yang menceritakannya dengan maksud mengejek dan merendahkan Nabi. Setelah Abu Jahal selesai bercerita, Abu Bakar sudah langsung memahami maksudnya. Jika Abu Jahal memang ingin beriman, tentu ia sudah beriman sejak lama. Tetapi kedatangannya ke kebun ini hanya untuk memperkeruh keadaan. Maka Abu Bakar menjawab dengan dua riwayat. Riwayat pertama, "Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad mengaku menerima wahyu dari langit dan aku percaya. Apa bedanya dengan perjalanan ke langit? Aku tetap percaya." Riwayat kedua, "Wahai orang-orang Quraisy, jika di hadapanku ada tembok yang jelas-jelas berwarna putih, lalu Muhammad berkata bahwa tembok ini hitam, maka aku akan mengatakan bahwa mataku yang salah melihat. Aku akan tetap percaya kepada Muhammad." Bayangkan betapa kokohnya keyakinan Abu Bakar. Baginya, jika Nabi SAW telah mengatakan sesuatu, maka itu adalah kebenaran mutlak. Tidak ada keraguan sedikit pun. Setelah peristiwa ini, Abu Bakar merasa ada masalah besar yang harus diselesaikan. Ia bertanya kepada para sahabat, "Di mana Rasulullah SAW?" Mereka menjawab, "Beliau berada di Bukit Abi Kubais, dikerumuni banyak orang." Maka Abu Bakar segera menuju ke sana. Dari kejauhan, ia berteriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Orang-orang yang sedang mengerumuni Nabi pun menoleh dan memberi jalan, karena mereka tahu bahwa yang datang adalah Abu Bakar, tokoh yang sangat dihormati. Saat melihat Abu Bakar, Nabi Muhammad SAW tersenyum. Beliau tahu bahwa yang datang ini adalah pemimpin umat yang luar biasa. Begitu mendekat, Abu Bakar bertanya dengan suara lantang, "Benarkah, wahai Rasulullah, bahwa engkau mengalami peristiwa Isra dan Miraj?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Benar, wahai Abu Bakar." Maka Abu Bakar langsung berkata dengan suara keras, "Jika engkau berkata demikian, maka engkau pasti benar." Ucapan ini membuat seluruh kaum muslimin yang tadinya ragu menjadi yakin kembali. Mereka sadar bahwa ini adalah Rasulullah yang mustahil berdusta. Maka keimanan mereka kembali teguh. Namun Abu Bakar tidak berhenti di situ. Ia ingin memastikan bahwa seluruh Makkah percaya kepada kejadian Isra dan Miraj. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, engkau belum pernah pergi ke Palestina, tetapi di Makkah ini ada banyak tokoh Quraisy yang sering bolak-balik ke sana. Jika engkau bersedia, aku akan mengumpulkan mereka dan engkau ceritakan kepada mereka bagaimana kondisi Palestina." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tentu saja aku bersedia." Maka Abu Bakar memanggil para pemuka Quraisy, termasuk Abu Jahal dan rombongannya. Ia berkata, "Wahai Quraisy, Muhammad akan menceritakan kepada kalian bagaimana keadaan Palestina. Jika ceritanya benar dan sesuai dengan apa yang kalian ketahui, maka kalian harus mengakuinya." Mereka pun setuju. Lalu Nabi Muhammad berkata, "Allah telah memperlihatkan Palestina di hadapanku, sehingga aku dapat melihatnya dengan jelas." Beliau mulai menceritakan dengan detail pintu gerbang, jalan, pasar, rumah, dan Masjid Al-Aqsa, bahkan jumlah tiangnya. Setiap kali Nabi Muhammad SAW menjelaskan sesuatu, para pemuka Quraisy hanya bisa berkata, "Muhammad benar, Muhammad benar." Akhirnya, seluruh Makkah, baik yang beriman maupun yang kafir, percaya bahwa Isra dan Miraj memang terjadi. Dan sejak hari itu, Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang membenarkan Rasulullah tanpa ragu. Setelah peran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selesai, di mana keimanan sahabat kembali teguh dan orang-orang kafir tidak lagi mampu menggoyahkan keimanan Nabi Muhammad SAW serta agamanya, Rasulullah ingin menutup peristiwa Isra Miraj dengan bukti nyata yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai Quraisy, ada satu bukti lagi."
Jika kalian percaya dengan bukti ini, maka kalian akan beriman kepadaku. Tetapi jika kalian tetap menolaknya, maka kalian tidak akan pernah beriman selamanya." Mereka pun bertanya, "Apa itu, wahai Muhammad?" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Ketika aku pulang dari Palestina menuju Makkah di atas buruk kuda bersayap, aku melihat ada kafilah dagang kalian. Kafilah itu terdiri dari lebih dari 3 ekor unta, dengan jumlah keseluruhannya belasan ekor unta. Aku melihat orang-orang Quraisy di sana, di antaranya si Fulan, dan si Fulan. Unta yang paling depan berwarna putih, dan di lehernya terdapat kain merah. Di tengah perjalanan mereka sempat kehilangan salah satu unta. Aku melihat kejadian itu dan berteriak, 'Wahai Quraisy, unta kalian ada di lembah Fulan.' Aku tahu persis siapa saja yang ada di sana. Mereka pun mengikuti arah suaraku dan akhirnya menemukan unta yang hilang. Sekarang kafilah itu hanya tinggal 2 hari lagi akan sampai di Makkah. Jika kalian ingin bukti, tunggulah kedatangannya." Kaum Quraisy pun penasaran. Seluruh penduduk Makkah, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, baik yang beriman maupun yang kafir, berkumpul di pintu gerbang Makkah yang dikenal sebagai pintu Bani Syaibah. Mereka semua menunggu kafilah tersebut untuk membuktikan kebenaran perkataan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, menjelang waktu zuhur, tiba-tiba kafilah tersebut benar-benar tiba di Makkah, persis seperti yang diceritakan Nabi. Jumlah untanya sama. Nama-nama orang yang ikut dalam kafilah sesuai dengan yang disebutkan. Unta paling depan benar-benar berwarna putih dengan kain merah di lehernya. Orang-orang Quraisy yang sudah menunggu langsung bertanya kepada kafilah itu, "Wahai Quraisy, dari mana kalian datang?" Mereka menjawab, "Kami datang dari Palestina." Penduduk Makkah bertanya lagi, "Apakah benar di tengah perjalanan kalian sempat kehilangan unta?" Mereka menjawab, "Iya benar." "Lalu apa yang kalian lakukan?" Mereka menjawab, "Tiba-tiba kami mendengar suara entah dari mana yang berkata, 'Wahai Quraisy, unta kalian ada di lembah Fulan.' Maka kami mengikuti arahan suara itu dan benar kami menemukan unta kami." Orang-orang Quraisy di Makkah semakin penasaran. Lalu orang Quraisy yang berada dalam rombongan kafilah bertanya kepada penduduk Makkah, "Dari mana kalian tahu bahwa kami akan datang dan kalian sudah menunggu kami di sini? Belum ada satupun dari kami yang masuk ke Makkah dan belum ada seorang pun yang memberitakan hal ini." Akhirnya, para penduduk Makkah sepakat menjawab, "Kami tahu dari Muhammad." Semenjak itu semuanya percaya peristiwa Isra Miraj terjadi. Tidak ada lagi alasan untuk mendustakan peristiwa Isra dan Miraj. Setelah kejadian ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Isra, surah ke-17, yang menceritakan tentang perjalanan agung ini sebagai mukjizat luar biasa dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah beberapa peristiwa dalam Isra Mi'raj yang mungkin belum banyak diketahui. Semoga kisah ini semakin menambah keimanan dan wawasan kita tentang perjalanan luar biasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang mengetahui keajaiban Isra Miraj. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.